Sword of Coming, episode 121. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sisa 100 km perjalanan mereka di Sungai Bunga Bordir berjalan damai dan lancar. Ketika Chen Pingan dan yang lainnya turun, Li Huai dan Lin Souyi sudah membawa rak buku baru. Bersama Li Baoping, mereka kini semakin menjalani apa yang mereka sebut perjalanan dengan buku di punggung. Akibatnya, Chen Pingan kini tampak seperti pelayan muda bagi anak-anak dari klan besar dan berkuasa. Jika tidak melihat langsung, sulit membayangkan bahwa pemuda itu benar-benar seorang seniman bela diri. Terlebih lagi, ia adalah seorang seniman bela diri yang telah mengalahkan bawahan seni bela diri seorang hakim daerah Kekaisaran Li Agung dengan gemilang. Bahkan, bawahan seni bela diri itu bahkan tidak mampu melancarkan satu pukulan pun. Ketika mereka turun dari kapal, bawahan seni bela diri ini telah dibawa dengan tandu. Sebelum turun, Chen Pingan telah mempelajari peta geomansi daerah tersebut dengan saksama. Ia tidak berencana melewati kota Kabupaten Wanping. Sebaliknya, mereka akan mengambil jalan memutar di sekitar kota dan melanjutkan perjalanan ke selatan melewati pegunungan yang megah. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan dengan berjalan kaki. Chen Pingan telah bertanya-tanya di kapal, dan ia mengetahui bahwa ada jalur pegunungan yang bisa mereka lalui. Namun, jalur itu akan jauh lebih sulit dilalui daripada jalur batu biru yang berkelok-kelok di Gunung Gotabel. Kereta kuda tidak akan muat, dan kebanyakan orang menempuh jalur ini dengan keledai atau bagal. Jika mereka tidak memilih jalur pegunungan ini, mereka harus melewati kota kabupaten. Namun, Lin Souyi mengatakan bahwa ia belum memahami jimat yang, sehingga ia tidak akan mampu menyembunyikan energi yin bawaan Dewa Yin. Dengan demikian, Dewa Yin tidak akan bisa memasuki kota kabupaten. Menurut Liang, kemungkinan besar pavilion Dewa Kota, kuil Konfusianisme, kuil pertapa bela diri, dan kediaman jenderal semuanya secara alami akan mengucilkan Dewa Yin. Jika ada sosok perkasa di kota kabupaten, maka kemungkinan besar mereka juga akan menghadapi beberapa kesulitan. Sambil berjalan, mereka terus bertanya arah kepada orang-orang yang lewat. Selama waktu-waktu ini, Chen Pingan juga akan bertanya kepada penduduk desa tentang apakah ada legenda aneh yang berkaitan dengan pegunungan ini. Misalnya, apakah ada hantu gunung? Ketika penduduk desa melihat bahwa mereka adalah 4 anak kecil, dengan semuanya membawa rak buku, mereka memperlakukan mereka sebagai siswa muda dari keluarga kaya yang bertualang. Mereka tersenyum saat memperkenalkan pegunungan dan perairan di sekitarnya kepada Chen Pingan dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa tempat-tempat ini bahkan tidak memiliki nama, jadi bagaimana mungkin ada hantu atau roh? Setidaknya, mereka belum pernah mendengar hal semacam itu sebelumnya. Akhirnya, sebagian besar penduduk desa menyarankan agar mereka mengunjungi kuil Dewa Sungai di tepi Sungai Bunga Bordir. Mereka mengaku bahwa menarik tongkat keberuntungan dan berdoa kepada dewa di sana sangat mujarab, dan mungkin memang ada Dewa Sungai yang maha kuasa yang mengawasi mereka. Hakim daerah juga akan memimpin delegasi rakyat untuk memuja Dewa Sungai setiap tahun. Pada hari ini, dentuman petasan yang memekakkan telinga akan bergema di langit, dan suasana di daerah itu akan semarak semaksimal mungkin. Keempat anak itu tiba di depan pegunungan pada siang hari. Berdiri di depan pegunungan, Li Huai membungkuk dengan tangan tertangkup sebelum membungkuk 3 kali lagi dengan penuh semangat. Mendongak dan tidak melihat gerakan Chen Pingan, ia bertanya dengan bingung, "Chen Pingan, bukankah kau membungkuk sebelum memasuki Gunung Gotabel terakhir kali? Kau bilang kau memberi hormat kepada Dewa Gunung. Jadi mengapa kau bermalas-malasan kali ini?" Chen Pingan ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Dulu saya sering memasuki pegunungan bersama Pak Tua Yang, jadi saya berhasil mempelajari beberapa keterampilan dalam mengamati pegunungan dan mencicipi tanah liat. Ketika beliau sedang senang, beliau akan bercerita kepada saya tentang bentuk dan arah pegunungan. Beliau berkata bahwa ada banyak pertimbangan dalam menentukan lokasi di mana Dewa Gunung meletakkan patung emas mereka atau yang lainnya. Jika kita ingin tahu apakah ada Dewa Gunung yang tinggal di suatu gunung, kita bisa memastikannya secara kasar dengan mengamati gunung tersebut secara saksama sebelum kita masuk. Lagi pula, semua penduduk setempat mengatakan tidak ada yang aneh dengan gunung-gunung ini, jadi saya kurang lebih bisa memastikan bahwa ini bukan wilayah Dewa Gunung." Lin Souyi tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menambahkan, "Dewa Yin memberitahu saya bahwa setiap kekaisaran hanya boleh memiliki Dewa Gunung dan Dewa Sungai formal dalam jumlah terbatas. Dewa dan dewata tidak boleh ada di mana-mana. Jika tidak, mereka akan merajalela dan akhirnya menyebabkan bencana,
membawa kekacauan dan kompleksitas bagi nasib suatu wilayah. Terlebih lagi, konflik antara gunung dan sungai mirip dengan bagaimana manusia memperebutkan tanah dan sumber air. Jika terlalu banyak dewa, maka keadaan justru akan merugikan kekaisaran. Oleh karena itu, dewa gunung tidak akan muncul di tempat-tempat yang tidak tercatat secara eksplisit dalam kronik daerah setempat. Li Huai sedikit kecewa, lalu menghela napas, dan aku masih ingin mengumpulkan beberapa boneka lukis lagi. Ternyata, musibah yang bertransformasi menjadi keberuntungan di Gunung Mejago, yang membuat Li Huai menerima boneka lukis yang meriah, membuatnya bersemangat dan penuh harap. Ia sangat ingin menerima boneka lukis untuk setiap gunung yang dikunjunginya. Jika demikian, bukankah rak buku kecilnya akan penuh dengan boneka saat ia tiba di akademi di negara Sui besar? Jika tidak, jika hanya ada satu boneka dan satu buku di rak buku bambunya, semuanya akan terasa terlalu kosong. Dan kau masih berani menyebut Chen Pingan kikir sebelumnya? Lin Soyi terkekeh kesal. Aku tidak pernah bilang begitu. Aku hanya bilang Chen Pingan orang baik yang mencari rezeki dengan cara yang benar, balas Li Huai dengan tatapan polos. Dasar penjilat, gerutu Lin Soyi dengan dingin. Lin Hai murka, dan berteriak, kalau bukan karena aku yang mengemis dan memohon, apa kau bisa mendapatkan rak buku bambu kecil? Lin Soyi, punya hati nurani sedikit, ya. Diam, bentak Li Baoping. Chen Pingan akan berlatih meditasi jalan setiap kali tidak ada orang di sekitarnya. Namun, ia tidak berani bergerak terlalu jauh karena membawa keranjang besar di punggungnya. Akibatnya, ia akan memperlambat langkahnya sebisa mungkin. Terlebih lagi, ketika mengajarkannya 18 perhentian di stasiun relay bantal, A Liang juga mengatakan kepadanya bahwa memperlambat adalah inti dari teknik ini. Kini, karena ia terjebak di antara perhentian ke-6 dan ke-7, dan tidak mampu mengatasi rintangan ini apapun yang terjadi, Chen Pingan memutuskan untuk berlatih meditasi jalan teknik tinju mengguncang gunung terlebih dahulu. Setelah memasuki pegunungan dan berjalan sekitar 4 jam, Li Huai sudah terengah-engah. Li Baoping juga terengah-engah. Chen Pingan mengerti bahwa inilah batas, satu tarikan napas mereka. Catatan, melakukan sesuatu dalam satu tarikan napas berarti mengumpulkan kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam sekali jalan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena kebetulan mereka melewati sebuah sungai kecil, ia memutuskan untuk berhenti di sana dan beristirahat. Lin Soyi tampak tenang dan rileks, hanya ada beberapa butir keringat di dahinya. Hal ini memang wajar bagi seseorang yang telah menapaki jalan kultivasi. Hanya saja, ia masih belum bisa dibandingkan dengan Chen Pingan. Setelah mereka semua menemukan tempat duduk, Chen Pingan mengambil golok Li Baoping dari keranjang besarnya. Golok ramping inilah yang disebut A Liang sebagai jimat keberuntungan. Meskipun ia menyebutnya golok kelas bawah, Chen Pingan bukanlah orang bodoh yang buta, melainkan seseorang yang sangat akrab dengan pisau dapur dan parang. Bahkan, ia pernah meminjam belati rok Ning Yao untuk beberapa waktu. Karena itu, ia tahu bahwa golok ini sangat berharga. Setiap kali tidak ada orang di sekitarnya, ia akan mengambil panggung pembunuh naga kecil yang secara misterius muncul di keranjangnya dan menggunakannya untuk mengasah bilah golok dengan hati-hati. Setelah menghunus pedang, Chen Pingan pertama-tama mencelupkan panggung pembantai naga hitam mengilap itu ke dalam sungai. Kemudian, ia berjongkok di tepi sungai dan mulai mengasah pedangnya perlahan. Gerakannya halus dan santai, seolah-olah ia sedang memegang porselen persembahan paling halus dan rapuh dari kampung halamannya. Chen Pingan senang memfokuskan pikirannya pada satu hal, apalagi jika ia mampu menyelesaikan tugas dengan standar tinggi. Hal ini akan membuat anak muda itu merasa sangat bahagia. Ini seperti bagaimana ia akan merasa sangat tenang setiap kali berlatih meditasi berdiri di puncak gunung yang tinggi, di mana pandangannya tiba-tiba terbuka. Ia akan merasa segar kembali setelah selesai bermeditasi, namun ia juga akan merasakan sedikit kekecewaan. Ia akan merasakan dorongan kuat untuk mempelajari posisi-posisi teknik tinju yang tersisa secara mendalam. Ia ingin mempelajari dan menguasai semuanya sekaligus. Dengan begitu, pukulannya akan lebih halus, lebih cepat, dan lebih ganas. Ia ingin pukulannya memancarkan aura perkasa dan agung yang ditunjukkan A Liang saat ia terbang tinggi dan meninggalkan stasiun relay bantal. Namun, Chen Pingan akan berlatih meditasi jalan dengan tenang setiap kali perasaan ini muncul. Ia perlahan-lahan menekan hasratnya yang gelisah dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Ia perlu menenangkan diri dan merilekskan pikirannya. Jika pikirannya tidak rileks, dan ia hanya mengejar kecepatan, maka kemungkinan besar ia akan membuat kesalahan dan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Ini seperti seni membentuk dan membakar tembikar. Meski begitu, masih ada saat-saat Chen Pingan tidak bisa menenangkan diri bahkan ketika ia berlatih meditasi jalan.
Suatu ketika, Chen Pingan memutuskan untuk mempelajari peta negara bagian dan prefektur. Ia secara tidak sengaja menemukan 3 resep yang disimpan dengan hati-hati, dan inilah resep yang ditulis langsung oleh Taois Lu untuknya. Ning Yao berkomentar bahwa karakter-karakter itu ditulis dengan cara yang hambar dan hambar, seperti Gua Ngeti yang membosankan milik para cendekiawan. Catatan, Gua Ngeti adalah gaya aksara standar untuk dokumen resmi Istana Kekaisaran Dinasti Qing. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, Chen Pingan kini memiliki kebiasaan membaca ketiga resep ini, baik saat ia sibuk maupun tidak. Hal itu akan membuatnya sedikit lebih tenang. Li Baoping membasuh wajahnya, meninggalkan helaian rambut yang menempel di dahinya. Setelah perjalanan yang begitu lama, gadis kecil itu kini jauh lebih kecoklatan daripada sebelumnya. Oleh karena itu, area dahinya yang saat ini tidak tertutupi rambut tampak sangat pucat dan halus dibandingkan sebelumnya. Gadis kecil itu suka memperhatikan paman juniornya yang asyik mengasah pedangnya. Saat bilah pedang sempit itu bergerak maju mundur di panggung pembantai naga, seolah-olah paman juniornya adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Ia tak akan pernah bosan mengamatinya. Tentu saja, dia juga suka saat Chen Pingan melatih teknik tinjunya sambil berjalan, saat dia melindunginya di belakangnya dan menggunakan tinjunya untuk bertukar pikiran dengan orang lain, saat dia tekun mempelajari karakter dari tinju-tinju itu, dan seterusnya. Satu-satunya perbedaannya adalah apakah dia menyukainya, sangat menyukainya, amat sangat menyukainya, atau sangat menyukainya. Tentu saja ada hal-hal yang tidak disukainya, tetapi Li Baoping seringkali melupakan hal-hal tersebut dengan sangat cepat. Gadis kecil itu tiba-tiba menjadi sedikit murung ketika dia mengingat surat yang telah dia kirim pulang dari Pillow Relay Station di Red Candle Town. Chen Pingan menyadari perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba, dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Ada sesuatu yang membebani pikiranmu?" Li Baoping menghela napas dan menjawab, "Aku khawatir dengan apa yang terjadi di rumah. Kakak kedua sangat nakal, apakah kakak besar akan diganggu olehnya di masa depan? Soal masalah ini, kau pasti akan bertemu langsung dengan kakak keduamu dan bertanya kepadanya tentang upaya pembunuhan Zulu terhadapku nanti," jawab Chen Pingan dengan ekspresi serius. "Tapi, kakak keduamu kemungkinan besar masih peduli padamu. Bagaimana mungkin Zulu melakukan itu? Bagaimana mungkin dia bisa?" seru Li Baoping dengan ekspresi masam. Dia sudah ahli bela diri, dan ayahnya, Su He, juga orang yang cakap. Jika mereka bergabung dengan tentara, siapa yang tidak akan memperebutkan mereka? Apakah akan sulit baginya untuk memenangkan gelar kehormatan di masa depan? Mengapa dia membabi buta mengikuti instruksi kakak keduaku? Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini." Di dekatnya, Lin Soyi memasang ekspresi muram saat berkata, "Demi keuntungan dan kepentingan pribadi, orang datang dan pergi." Li Huai mendengus dan membalas, "Omong kosong. Kalau kau tanya aku akan bilang si idiot Zulu telah jatuh cinta pada saudara laki-laki kedua Baoping." Dengan jantung berdebar dan mata penuh cinta, menerima janji dari orang yang ditaksirnya mungkin lebih menarik daripada menerima gelar kehormatan. Kalau begitu, dia memang sebodoh dan sejahat itu, cibir Lin Soyi. Dia tak bisa diselamatkan lagi. Chen Pingan menghela napas dan melirik ketiga anak di dekatnya. Mengenang kembali hari-harinya di Gang Vas Tanah Liat dan Gang Bunga Aprikot, tempat keributan, pertengkaran kecil, pertengkaran sengit antar perempuan, umpatan, dan berbagai hal lainnya terjadi, Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kalian bertiga adalah cendekiawan yang sangat mengerti, dan terlebih lagi, kalian juga murid pribadi Tuan Qi. Kalian bertiga sangat berbeda dari orang-orang seperti saya. Meskipun ada banyak orang tua di tempat saya tinggal, mereka hampir tidak berbeda dengan hakim daerah dan orang tua yang kami temui di kapal sebelumnya. Mereka tidak mau bicara dengan akal sehat, atau mereka hanya mau bicara dengan akal sehat mereka sendiri." Chen Pingan memutuskan untuk berhenti mengasah pedang sempit itu, dan ia mengembalikannya ke sarungnya. Suaranya dipenuhi emosi saat ia melanjutkan, "Namun, meskipun orang-orang ini tidak masuk akal, beberapa dari mereka sangat kuat dan mampu menghasilkan cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka hanya dengan membakar tembikar atau membuat arang. Beberapa dari mereka sangat ahli dalam bercocok tanam, sehingga kehidupan mereka juga cukup memuaskan. Lalu ada juga orang-orang yang bekerja sebagai bidan tetapi suka merebus air ajaib dan melakukan berbagai hal aneh, seperti Nenek Ma. Dia orang yang sangat jahat, tetapi dia sangat baik kepada cucunya, Ma Kuksuan. Dia ingin memberikan semua hal baik di dunia ini kepada cucunya." Chen Pingan tersenyum dan menyimpulkan, "Jadi saya ingin membaca beberapa buku untuk memahami alasan di balik hal-hal ini." Li Baoping tiba-tiba berdiri dan mulai melangkah perlahan di tepi sungai.
Ekspresinya serius. Akhirnya, gadis kecil berjaket merah itu tiba-tiba berkata, "Paman muda, aku sudah memikirkan pertanyaan yang kau ajukan di kapal selama ini, dan aku merasa sudah membuat sedikit kemajuan sekarang. Mau dengar ceritanya?" Chen Pingan menahan tawa dan menjawab, "Saya baru saja mempelajari ungkapan, cuci telinga dan dengarkan dengan hormat dari kalian, dan sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya." Catatan, sebuah ungkapan yang pada dasarnya berarti, semua telinga. Kita lanjut ke alur ceritanya. Li Baoping menggembungkan pipinya karena marah, dan akhirnya dia berseru dengan sedikit kesal, "Paman muda." Chen Pingan buru-buru tersenyum dan berkata, "Ya, silakan lanjutkan." Sebelum menjelaskan apapun, gadis kecil itu memastikan untuk memberi jalan keluar terlebih dahulu, sambil berkata, "Penjelasanku mungkin agak berantakan, jadi kalau paman muda merasa aku salah bicara, dengarkan saja dan jangan khawatir. Paman tidak boleh menertawakanku." Chen Pingan menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa berunding dengan seseorang yang jauh lebih tua dariku di kapal, jadi kenapa kau tidak? Jangan khawatir, fokus saja menjelaskan." Paman muda mendengarkan dengan saksama. Li Huai mengerucutkan bibirnya dan mengayunkan boneka lukisnya secara acak ke udara. Seolah-olah ia sedang memimpin pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit dan kavaleri. "Ya, silakan, jelaskan." Berbicara dan berdebat dengan orang lain tidak ada salahnya. Hanya bertengkar dengan orang lain yang menyakitkan. Layaknya seorang cendekiawan yang menguraikan topik-topik utama kuliahnya, Li Baoping memperkenalkan 3 bidang yang akan ia fokuskan terlebih dahulu. "Saya akan berbicara tentang kebajikan dan moralitas, adat istiadat dan aturan setempat, serta hukum-hukum kekaisaran." Li Huai langsung merasakan sakit kepala. Ia mengalihkan perhatiannya ke boneka kayu indah di tangannya, dan membayangkan hari di mana boneka itu tiba-tiba hidup dan menghilangkan kebosanannya. Lin Souyi tersenyum dan menopang pipinya dengan satu tangan. Ia menatap Li Baoping yang berdiri di tepi sungai. Hanya Chen Pingan yang menegakkan telinganya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Semasa kecil, ia sering berjongkok di dekat tembok sekolah swasta untuk menguping pelajaran Tuan Qi. Kenangan ini sangat dikenang oleh bocah lelaki bersandal jerami itu. Gagasan ini berhubungan dengan orang-orang berbudi luhur, rakyat jelata, dan pelaku kejahatan yang melakukan tindakan ilegal. Setelah membaca banyak buku, orang yang berbudi luhur akan memahami lebih banyak teori dan prinsip. Namun, kita perlu mengingat satu hal. Seperti kata Big Brother, moralitas adalah konsep yang terlalu tinggi dan tak terukur. Pada akhirnya, konsep ini bukanlah sesuatu yang dapat mendisiplinkan orang lain. Sebaliknya, konsep ini hanya dapat digunakan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Seseorang perlu memiliki pikiran yang benar jika ingin membangun dirinya. Dengan karakter yang benar, ia dapat memperoleh reputasi yang benar. Dengan reputasi yang benar, perkataannya dapat mengandung alasan yang benar. Dengan alasan yang benar, ia akan mencapai apa yang ia inginkan. Selain itu, jika seseorang ingin menebarkan kebaikan kepada dunia dan mendidik masyarakat luas setelah memupuk karakternya sendiri hingga mencapai taraf kebajikan yang tinggi, maka ia dapat memilih untuk menyebarkan ilmu dan prinsip kebajikannya, sebagaimana yang dilakukan guru kita ketika mengajar di sekolah swasta. Orang biasa hanya perlu mematuhi peraturan daerah setempat. Sementara itu, hukum kekaisaran secara eksplisit menyasar mereka yang mengabaikan aturan dan melanggar regulasi. Hukum-hukum ini merupakan serangkaian kriteria yang digunakan untuk membatasi pelaku kejahatan. Ini adalah kriteria tingkat terendah, dan juga sesuai dengan aturan tingkat terendah dalam etiket Konfusianisme kita. Sekalipun Chen Pingan mendengarkan dengan penuh perhatian, dia tidak dapat memahami dan menyerap prinsip di balik kata-kata tersebut meskipun dia mengerti setiap katanya. Tidak heran A Liang menyuruhnya untuk lebih banyak membaca. Lin Souyi sudah bergeser ke posisi duduk tegak pada waktu yang tidak diketahui, dan dia menyela dengan cemberut, "Itu etiket legalis." Catatan, legalisme adalah salah satu dari 6 aliran pemikiran klasik di Tiongkok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menghadapi ketiga orang lainnya, Li Baoping dengan tegas menyatakan, legalisme tidak diragukan lagi berasal dari Konfusianisme. Lin Souyi tercengang. Li Baoping merasa kesal melihat Li Huai yang kebingungan, dan dia berteriak pelan, "Li Huai." Rasanya Li Huai kembali ke masa-masa di sekolah swasta, tempat namanya sering dipanggil lembut oleh Tuan Qi. "Sini," serunya spontan. Namun, ia segera menyadari bahwa yang memanggilnya bukan lagi Tuan Qi, melainkan Li Baoping, gadis kecil yang selalu memukulnya. Li Huai mendengus kesal, dan ia merasa reaksinya cukup memalukan. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan permainan bonekanya. Li Baoping mengabaikannya, dan dia melanjutkan, "Setiap entitas memiliki aturannya sendiri,
dan jika mereka dapat hidup berdampingan tanpa gesekan, maka masyarakat akan harmonis dan dunia akan damai. Kaisar dan penguasa akan dapat menjaga ketertiban dengan sedikit usaha. Dan dengan demikian, orang bijak akan lenyap, dan pelaku kejahatan besar tidak akan ada lagi. Catatan, sebuah rujukan pada gagasan yang muncul dalam Zhuangzi, sebuah teks Tiongkok kuno dari akhir periode negara-negara berperang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pepatah, selama orang bijak masih ada, begitu pula para pelaku kejahatan besar, adalah konsep yang dimunculkan oleh para Taois, bukan? Lin Souyi menyela lagi. Ada pancaran cemerlang di mata Li Baoping, dan ia pun membalas dengan lantang, jika satu prinsip dapat dipahami, maka semua prinsip dapat dipahami. Prinsip-prinsip dasar dunia tak diragukan lagi bulat. Seolah teringat sesuatu, ia perlahan melangkah di depan ketiga temannya dan melanjutkan, saat pelajaran terakhirku di sekolah swasta, Tuan Qi mulai menjelaskan konsep benar dan pantas kepadaku ketika kami hanya berdua. Fondasi Konfusianisme terletak pada aturan moral yang dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Li Huai akhirnya membuka mulut untuk bicara, Tuan Qi tidak pernah membicarakan hal ini kepadaku. Bagaimana denganmu, Lin Souyi? Lin Souyi menggelengkan kepalanya. Li Baoping menyilangkan tangannya dan menggerutu, salah satu dari kalian tidak suka mendengarkan pelajaran Tuan Qi, dan salah satu dari kalian tidak pernah bertanya setelah mendengar penjelasan Tuan Qi. Apa, kalian ingin Tuan Qi memasukkan pengetahuannya ke dalam otak kalian? Kalau bisa, aku sama sekali tidak akan menentangnya, kata Li Huai sambil menyeringai nakal. Tuan Qi sangat berpengetahuan, jadi sedikit saja pengetahuannya sudah cukup untuk kusimpan seumur hidupku. Dengan memasukkannya ke dalam otakku, aku bisa menghemat waktu dan tenaga. Bahkan, itu akan mencegahku menempuh jalan yang salah. Jika satu prinsip dapat dipahami, maka semua prinsip dapat dipahami. Jika ini benar, maka seseorang memang perlu mencari satu prinsip yang bertindak sebagai kunci untuk memahami semua prinsip. Ini juga sejalan dengan pernyataan Liang untuk memilih jalan yang terfokus dan mendalam, bukan jalan yang luas dan dangkal, gumam Lin Souyi dalam hati. Setelah diganggu oleh Li Huai, Li Baoping seolah tiba-tiba memikirkan hal lain. Namun, hal ini justru membuatnya menemui hambatan lain. Gadis kecil itu merasa sedikit malu, dan berkata kepada Chen Pingan, "Paman muda, biarkan aku berpikir lebih lama. Ada pertanyaan lain yang muncul dan menggangguku." Chen Pingan tersenyum tipis dan mengacungkan jempolnya. "Penjelasanku tidak buruk?" tanya Li Baoping dengan gembira. Chen Pingan tidak menarik ibu jarinya, dan dia berseru dengan lantang, "Itu brilian." Akan tetapi, keempat anak itu sama sekali tidak menyadari bahwa Dewa Yin yang menjaga mereka dari kejauhan sedang kejang-kejang hebat bagaikan orang menyedihkan yang baru saja merangkak keluar dari panci berisi minyak mendidih. Namun, bencana dan keberuntungan sering kali datang beriringan. Awalnya, Dewa Yin hanya mendengarkan ceramah kekanak-kanakan gadis kecil itu dengan santai. Namun, serangkaian situasi tak terbayangkan kemudian muncul. Pikirannya bergetar, jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan seolah-olah energi Yin-nya yang padat, yang berbanding lurus dengan basis kultivasinya, diiris-iris oleh hembusan angin yang kuat dan tajam. Dewa Yin awalnya menolak menerima situasi ini, dan ia tak mau mundur selangkah pun. Namun, ia akhirnya tak mampu menahannya, dan terpaksa mundur berkali-kali. Bahkan, ia mundur puluhan kilometer sebelum akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tak mau menyerah, Dewa Yin menerjang hembusan angin kebenaran yang tak berbentuk dan menempa jalannya maju selangkah demi selangkah. Ia bagaikan perahu kecil yang melawan arus sungai yang bergejolak. Konon, di dunia ini terdapat 9 benua besar. Terdapat 72 akademi Konfusianisme, dan secercah aura kebenaran di benak para pengikut Konfusianisme yang berbudi luhur akan membangkitkan angin kebahagiaan yang menyapu ratusan kilometer langit dan bumi. Catatan ini merujuk pada sebuah kalimat dari salah satu lirik Susi. Susi adalah salah satu tokoh paling berprestasi dalam sastra Tiongkok klasik. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat yang sama, di sebuah rumah mewah yang terletak 50 km jauhnya di pegunungan terpencil, seorang wanita ramping namun sangat pucat berpakaian merah mencoba menyalakan lentera kertas putih dan menggantungnya. Namun, lentera itu akan segera padam setiap kali ia menyalakannya. Hal ini menyebabkan wajahnya sedikit berubah karena marah. Kediaman yang semegah rumah-rumah bangsawan itu dipenuhi hantu dan roh. Angin energi Yin berhembus kencang di sepanjang lorong dan koridor. Wanita itu melemparkan lentera putih itu dan perlahan naik ke udara. Akhirnya, ia melayang dan berhenti di titik yang lebih tinggi dari atap sebelum menyapu pandangannya ke sekeliling.